Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Gotong royong adalah akar budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Istilah ini berasal dari budaya masyarakat yang saling bahu-membahu ketika memindahkan rumah dengan cara menggotong dengan tandu dari batang ruyung. Dan ruyung ini adalah tumbuhan tinggi sejenis kelapa. Dalam situasi bencana, semangat gotong royong selalu tumbuh, apalagi di tengah menghadapi pandemi saat ini. Beragam bentuk gotong royong yang dibangun oleh masyarakat tampak jelas. Dan malam ini pemirsa, untuk membahas topik ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kiki Saputri. Apa kabar Kiki? Semalam tuh saya ngerasa kurang selera dan agak parno. Kenapa? Assalamualaikum dong Mbak Ira Kusno. Luar Pantun itu, biasa. pantun ya, Waalaikumsalam Ki. Ini catatan nih ya. Iya. Kiki assalamualaikum nih ya. Saya tuh senang banget karena bisa ada di Prime Show with Ira Kusno. Yang lain, no gitu. Bikin tagline sendiri emang saya. Hati-hati nanti dicatat sama TV tetangga ya. Oh iya. Kiki bawa apa itu? Nah ini tadi nih, Kak Ira, saya tuh bawa sembako. Dari jalan tadi kayak, Kiki, ini sembako nih ada. Nih tuh banyak tuh. Kenapa Kiki bisa dapat sembako ya? Kan mestinya nggak berhak dong. Kayaknya kelihatan mukanya membutuhkan gitu, ada gula ya kan, Kayaknya minyak pencitraannya tuh. berhasil ya Ki ya. Orang pencitraan luar biasa bagus, ini Kiki pencitraan sedih gitu ya. Iya, kok pencitraannya nggak enak ya. Nggak enak. Iya, jadi tapi lengkap semua, tapi ada yang nggak lengkap di sini tuh, ada yang Apa nggak ada. kurang Ki? Keadilan di negeri ini. Ya, Kiki tapi Saputri. tapi tadi terkait dengan gotong royong, Kiki setuju sih, walaupun Kiki nggak membutuhkan, tapi kelihatan gitu bahwa Indonesia masih ada gotong royongnya ya kan. Karena berdasarkan filosofi Indonesia itu tepat banget sesuai dengan survei lembaga dari Charity Aid Foundation. Mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling dermawan tahun 2018. Nah, tahun 2018, nggak tahu kalau sekarang. Ki, kalau kita nanti akan bahas tentang gotong royong, tadi kita sudah lihat Presiden Joko Widodo ini mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga semangat gotong royong saat ini. Dalam berjuang melawan COVID-19, kita juga harus terus bahu-membahu menurunkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Karena per hari ini jumlah kasus positif sudah bertambah lagi sebanyak 1.331. Berarti ini total kasus mencapai 42.762. Dan tentu saja untuk menurunkan jumlah kasus positif ini kita seperti tadi saya sudah sampaikan harus bergotong royong untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kalau kemudian tidak, maka nanti bisa orang lain akan terkena. Pusat perbelanjaan dan sejumlah tempat lain di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali saat ini meskipun dengan sejumlah persyaratan. Seperti apa evaluasi PSBB transisi yang sudah dilakukan khusus DKI Jakarta? Saat ini saya telah tersambung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Riza, selamat malam. Malam, gimana kabar? Baik, gimana Bang Riza kabarnya sebagai pemain pengganti? Pemain pengganti, Iya. pemain setengah jalan ini. Bang Riza, itu pesan sponsor dari sana itu kita abaikan saja. Jadi kita fokus pada pertanyaan saya sekarang ya Bang. Oke, Bang Riza. Jadi ini kita lihat sudah kurang lebih seminggu PSBB masa transisi, jumlahnya itu berkisar di antara seratusan, bahkan sempat melonjak 142. Hasil evaluasi sementara dari pihak Pemprov apa Bang? Ya, jadi memang ya di PSBB masa transisi ada peningkatan warga yang terkena virus corona. Kenapa demikian? Ada banyak penyebab ya. Yang pertama disebabkan bahwa data hari ini memang akumulasi data 10 bahkan hampir 2 minggu terakhir yang kami lakukan penyisiran atau rapelan istilahnya yang diakumulasikan di hari-hari ini. Oke, jadi pertama karena rapelan ya Bang, yang kedua apa? Ya, yang kedua disebabkan memang kita ketahui bahwa di masa pelonggaran ini ada intensitas yang meningkat ya. Orang yang keluar sekalipun kami batasi, ada interaksi, ada kerumunan yang memang meningkat di masa PSBB PSBB keempat di masa transisi. Yang ketiga disebabkan oleh ada peningkatan testing dan kontak tracing yang kami lakukan. Oke, Bang Jadi Riza, Mbak Ira, kalau kita lihat di satu daerah kecil sekali datanya, belum tentu faktanya kecil. Bisa jadi karena tidak dilakukan testing
atau kontak tracing sehingga kita tidak mengetahui. Oke, Bang Nah, Riza. Jakarta termasuk Ya, Bang Riza, provinsi yang saya paling besar terpaksa. jumlah tracing. Ya, saya mau Oke. potong di sana, merujuk kepada alasan yang tadi nomor 2 disebutkan oleh Bang Riza, bahwa ini kemudian orang mulai kemudian saling bertemu, mungkin berkumpul-kumpul gitu juga ya, sehingga menyebabkan Betul. angka trennya naik salah satunya. Apakah kemudian hal ini menjadi salah satu poin di mana PSBB-nya mungkin akan diberlakukan lagi di masa ke depan? Ya tentu nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Setiap minggu ya, 10 hari kemarin kita evaluasi, nanti minggu kedua, 10 hari kedua, dan pada akhirnya nanti di akhir bulan Juni, nanti Pak Gubernur sebagai pimpinan gugus tugas percepatan penanganan COVID DKI Jakarta bersama jajaran kita semua melakukan evaluasi, tentu melibatkan para ahli, para pakar, dan berkonsultasi juga dengan berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat dan gugus tugas pusat. Baru nanti kita akan evaluasi apa yang akan kita lakukan. Oke, Bang Pilihan Riza. yang pertama adalah kita dianggap baik, sukses, kita menuju satu masa yang kita sebut sehat, aman, dan produktif. Atau pilihan yang kedua, karena dianggap belum memenuhi apa yang diharapkan, tapi masih dimungkinkan diberlakukannya masa transisi, kita memasuki masa transisi fase kedua. Oke, Bang Riza. Nah, pilihan yang kalau ketiga, bisa saja karena jumlahnya meningkat, kita melakukan emergency break. Oke, Polisi. Bang, ini kalau misalnya tadi Abang bilang bahwa masih dievaluasi, padahal media itu menemukan bahwa ada informasi bahwa 31 RW itu rawan masuk zona merah. Apakah walaupun belum sampai akhir masa evaluasinya, hal-hal semacam ini akan membuat adanya keputusan bahwa 31 RW ini akan diperketat kembali? Jadi Mbak Ira, di Jakarta ada 3.738 RW. Pak Gubernur dan kita semua telah menyiapkan program yang kami sebut adalah program Kampung Siaga ya, dalam menghadapi COVID-19. Jadi melalui program Kampung Siaga itu semuanya telah kita atur sedemikian, di antaranya agar kepala RW sebagai gugus tugas dengan elemen masyarakat setempat itu melakukan identifikasi, pengecekan, pengawasan, dan penanganan COVID, pencegahan dan penanganan. Membentuk checkpoint atau keluar masuk rumah, memastikan warga yang keluar dan masuk, kemudian mengecek rumah-rumah mana ada yang ada warganya terisolasi, kemudian diberi tanda, kemudian dirujuk ke rumah sakit, ada yang dirawat di rumah isolasi dan sebagainya. Termasuk memastikan kebutuhan sembako, memastikan data yang ada, termasuk diantaranya adalah kami melakukan berbagai upaya disinfektan, pencegahan lainnya. Prinsipnya kami punya gugus tugas kampung yang setiap hari bertugas secara berkala melalui tim atau tim pengendalian ada untuk memastikan bahwa kampung itu aman. Bang Riza, namun demikian, Bang Riza, ada 66 memang kampung merah. Gimana? Ya, Bang Riza, kalau misalnya kita lihat bahwa banyak sekali upaya yang sudah dilakukan, tetapi kalau Mas Anies bilang tetap ada ruang kritik yang sebenarnya dibuka, terutama untuk media. Nah, kami melihat bahwa pasar saat ini dengan pengawasan yang cukup ketat seperti itu, ini menjadi klaster baru. Dan ketika ada pasar-pasar yang terindikasi pedagangnya positif, pasarnya ditutup. Padahal di lapangan ternyata diam-diam pasar itu masih tetap beroperasi. Tidak ada pengawasan yang cukup. Nah, bagaimana dalam hal ini, Bang? Terkait pasar, memang pasar satu unit kegiatan yang paling sensitif, yang paling mungkin terjadi penyebaran. Untuk itu kami memang telah mengatur di fase pertama terkait urutan pembukaan daripada unit kegiatan. Di minggu pertama kami memulai dengan membuka unit kegiatan rumah ibadah, masjid, gereja, dan sebagainya. Kemudian di minggu kedua kita mulai memulai perkantoran, tempat-tempat transportasi umum, seperti stasiun, terminal, halte, dan seterusnya. Kemudian di minggu ketiga kita baru memulai membuka mal dan pasar. Memang di antara mal dan pasar ada satu kondisi yang berbeda, di mana yang hadir ke mal itu lebih banyak didatangi oleh masyarakat kelas menengah atas, yang umumnya lebih hati-hati itu
lebih disiplin, lebih tertib terkait protokol COVID. Nah, Oke. pasar memang tempat yang lebih rawan dibandingkan mal. Untuk itu kami telah mengatur sedemikian protokol COVID yang ketat di pasar. Oke, Sekali Bang lagi Riza, memang sebentar. ada Bang 19 Riza, pasar yang terpapar. Ya. Bang Riza, terlepas dari penjelasan panjang lebar, pertanyaan saya adalah kalau kemudian ternyata katanya ditutup, tapi kenyataan di lapangan tetap ada aktivitas jual beli karena pengawasan yang tadi mungkin ini begitu banyak sehingga petugasnya tidak cukup, bagaimana mensiasatinya? Karena ini kan masih panjang pandeminya. Ya, sejauh yang kami ketahui, selain kami pastikan kami lakukan koordinasi dengan seluruh asosiasi pedagang pasar, dengan pengelola pasar, dengan pengunjung, kami hadirkan aparat dan protokol yang ketat. Kami telah melakukan penutupan, setidaknya ada 19 pasar di Jakarta yang ada terpapar daripada virus itu. Kami tutup ya. Terakhir kami tutup di Kebayoran Lama ya. Kemudian selama 3 hari nanti kita tutup untuk kemudian kita bersihkan, kita disinfektan, dan kemudian bagian terpapar kita tangani, dimasukkan ke rumah sakit, rujukan, atau wisma atlet, atau ruang isolasi lainnya. Oke, Prinsipnya siapapun yang melanggar akan kami tindak tegas Oke, Bang dengan Riza, melakukan penutupan. sekarang kembali lagi kepada soal pengawasan tadi. Kalau di atas kertas mestinya semuanya baik-baik ya. Tapi pada pelaksanaannya, ini hari Minggu besok masyarakat juga sudah boleh olahraga saat Car Free Day. Bagaimana kira-kira untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan? Ketika kemudian misalnya orang itu ngeyel gitu ya, kekeh, tidak mau, kemudian diminta untuk jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi memang kami sudah akan membuka nanti hari Minggu terkait Car Free Day. Pertama yang kami lakukan selain memastikan protokol COVID yang ketat begitu, agar menggunakan masker, face shield, dan lain sebagainya, jaga jarak, kami juga belum memperkenankan yang biasanya di Car Free Day dulu semasa normal itu ada pedagang yang berjualan, pedagang makanan dan kebutuhan lainnya yang memang kami beri kesempatan berjualan di pinggir-pinggir jalan atau di trotoar selama Car Free Day atau tempat-tempat tertentu. Nanti pada Car Free Day di masa transisi ini kami belum memperkenankan atau membolehkan pedagang hadir di masa Car Free Day. Jadi silakan masyarakat yang ingin olahraga, berkafeteria bersama keluarga, tentu harus memenuhi protokol COVID, tapi tidak bisa berbelanja gitu seperti sebelumnya. Jadi bawa makanan secukupnya, minum secukupnya, dan itu untuk kepentingan masing-masing pribadi-pribadi atau keluarga. Ya, terima kasih Bang Riza. Berarti ini memang pendekatan pengawasannya juga nanti dari petugas lapangan lebih persuasif begitu ya pada yang masih bandel. Terima kasih Bang Riza sudah bersama kami dan terima kasih Mbak Ira. Pemirsa, sebenarnya kami ingin menunjukkan ada satu RW di Jakarta Barat yang hingga kini masih terbebas dari corona dan ini sebenarnya adalah karena gotong royong warga menjalankan protokol kesehatan. Dan kalau kita masih bicara soal gotong royong, setelah jeda berikut saya akan berbincang dengan seorang perancang busana yang beralih produksi kepada APD untuk tenaga medis. Nantikan segera sesudah jeda komersial berikut ini. Yang berbagi buat sayuran gratis. Awalnya sayuran gratis ini kemudian berkembang kepada bumbu dapur gratis. Meskipun itu hanya cabai 3 biji itu nggak apa-apa. Semula masyarakat di lingkungan sini saat corona mendera itu memang mereka sangat-sangat butuh pertolongan, butuh uluran tangan. Karena ketika nggak ada corona pun memang mereka sudah membutuhkan pertolongan gitu. Awalnya kita hanya mempunyai modal sebenarnya 200.000, itu pun patungan dengan keluarga. Orang-orang yang ingin berbagi ternyata banyak. Alhamdulillah hari ini rata-rata kita menyiapkan dalam satu hari 70 paket.